Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan mampu hadir melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka perbanyaklah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda kita, Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina Ustaz Elbi? Mana Ustaz? Ana minta izin sama Ustaz Elbi, kemudian untuk bapak-bapak yang lainnya, kemudian ibu-ibu duduk sedikit agak tinggi daripada jamaah sekalian. Izin duduk agak tinggi sedikit. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah kajian kita tidak macam-macam. Kajian kita yang hanya bersumberkan dengan Al-Quran, kemudian dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini yang valid di dalam agama Islam. Inilah sumber agama kita, itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai perkumpulan kita pada malam hari ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga di surga kelak Allah kumpulkan kita bersama juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini malam yang mulia, malam Arafah. Malam ini malam yang mulia, malam Arafah. Ada apa dengan hari Arafah? Sebagian di antara kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang datang kepada Arafah di hari Arafah, yaitu jamaah haji. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Dan doa mereka, apabila mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au Arafah. Doa yang paling bagus, doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Kemudian Nabi mengatakan, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengatakan, dan ucapan yang lebih afdal ataupun doa yang paling bagus yang aku ucapkan ketika hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diucapkan oleh para nabi terdahulu. Oleh nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengucapkan doa ini. Apa kata Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini ada pertanyaan, tapi bukan untuk jamaah. Pertanyaan di sini, apakah doa ini khusus atau doa ini umum? Sebagian mengatakan para ulama doa ini khusus untuk orang-orang yang sedang di padang Arafah. Sebagian lagi mengatakan doa ini umum. Mau mereka yang berada di padang Arafah atau mereka yang tidak beribadah haji, mereka juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bukan hanya saja diperintahkan berdoa di 9 Zulhijjah saja, tidak. Tapi sejatinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa di sepanjang hari, di sepanjang masa, di sepanjang waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Tuh orang-orang, kata Nabi SAW, yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepada mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap berdoa. Adapun orang yang berada di padang Arafah, mereka mendapatkan dua keutamaan, fadilatul yaum wa fadilatul makan. Mereka mendapatkan keutamaan yang pertama adalah keutamaan hari 9 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan keutamaan tempat, yang apabila seorang hamba berdoa di situ, Allah kabulkan doanya. Lalu kita bagaimana? Kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Maka besok tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa berpuasa. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta dunia saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga, selamat dari azab kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di tatkala jalan di atas siratal mustaqim. Semangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan dua fadilah, fadilatul yaum wa fadilatul hala. Kita akan mendapatkan keutamaan hari dan keutamaan kondisi. Sebagaimana halnya orang yang berpuasa, doanya mustajab. Kemudian apabila dia safar, dia tentunya berubah kondisinya. Dan di antara doa yang paling mustajab adalah doa orang yang sedang bersafar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? 10 awal bulan Zulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal dari 10 Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada di sana yang mengatakan, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Baz mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah ini afdal di siang harinya. Jadi mereka merinci, lebih afdal di siang harinya. Adapun di 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih afdal pada waktu malamnya, yang di sana ada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr.
yang lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi ulama lain yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah ini tetap lebih afdal dari 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena seluruh amalan yang dikerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan bisa dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bisa. Mau apa? Puasa bisa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan lebih afdal lagi apabila kita berpuasa di 9 Dzulhijjah. Mau iktikaf boleh, datang ke masjid iktikaf. Tidak bisa seharian Ustaz, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya terhitung iktikaf kita. Apalagi membaca Al-Quran bisa kita laksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun amalan 10 awal bulan Dzulhijjah tidak bisa semuanya dikerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak semuanya. Amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak semuanya bisa dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak bisa kita haji tanggal 29 Ramadan. Tidak ada haji. Tidak ada haji di tanggal 29 Ramadan. Tidak ada di sana Idul Adha. Tidak ada. Setelah Ramadan itu pun Idul Fitri, bukan Idul Adha. Tidak ada kurban pada tanggal 27 Ramadan. Tidak ada. Maka oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan tetap yang lebih afdal 10 awal bulan Dzulhijjah daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka harapan saya pribadi, saya wasiatkan untuk diri pribadi, kemudian jamaah sekalian, jangan sampai terluput hari-hari yang hanya tersisa 2 hari lagi. Yang hanya tersisa 2 hari lagi. Kita sibuk mengurusi dunia kita sepanjang tahun. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala untuk hari-hari yang spesial kita luput darinya. Sebagian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari 9 Dzulhijjah di sebagian tempat itu seperti hari-hari biasa saja. Seperti hari-hari biasa saja. Tetap jalanan itu padat, jalanan itu macet, sibuk dengan dunia. Ternyata sebagian di antara kita sibuk dengan dunia mereka. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani al-ayyam al-ashr. Kata Nabi SAW, tidaklah ada hari-hari yang apabila di dalamnya terdapat amal soleh, dan amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang lainnya. Lihat, amalan apabila dikerjakan di hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya tatkala mendengarkan ucapan Nabi SAW, para sahabat penasaran, kok bisa? Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah masih afdal orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah daripada orang yang jihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad kemudian bawa harta, bawa dirinya, kemudian dia pulang masih selamat, tidak bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika bi syai'. Kata Nabi SAW, kecuali ada seseorang yang keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa dirinya, kemudian dia membawa hartanya untuk perlengkapan perang, keperluan perang. Mungkin dia bawa kuda, mungkin dia membawa senjata. Kemudian orang itu, kata Nabi SAW, tidak pulang membawa apapun. Dia tidak selamat, hartanya pun tidak ada sampai ke rumahnya, semuanya hilang, habis di medan perang. Maka kata Nabi SAW, inilah jihad yang seperti ini, orang yang keluar dari rumahnya kemudian tidak ada membawa pulang apa-apapun, yang dalam artian adalah dia mati. Maka inilah jihad yang seperti ini, yang satu jihad ini saja yang bisa menandingi
amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi bahwasanya besok jangan luput kita berpuasa 9 Dzulhijjah. Kita berpuasa di 9 Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah ini menjadi sebab dosa-dosa hamba diampuni setahun sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Bayangkan cuma 1 hari. Allah tidak minta 30 hari atau 29 hari. Allah tidak minta 6 hari. Allah tidak minta 5 hari atau 3 hari. Allah hanya minta 1 hari saja. Dan dengan 1 hari tadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba setahun sebelumnya dan yang setahun setelahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kajian kita pada malam yang berbahagia ini insyaallah hukum dan adab salat Idul Adha. Hukum dan adab salat Idul Adha. Mungkin sebagian di antara kita tidak tahu apa hukumnya salat Idul Adha. Kemudian dia juga tidak tahu apa itu Id. Kita sering mendengar hari raya Idul Fitri, Id. Apa itu Id? Kemudian sebagian di antara kita tidak tahu adab-adab. Ada adab menuju ke lapangan, yang mana apabila sholat dilaksanakan di lapangan ada adab-adabnya. Ada adab untuk laki-laki dan ada adab untuk perempuan. Dan inilah indahnya agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang laki-laki dan yang perempuan diatur di dalam agama Islam. Di sini di pembahasan kita insyaallah di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama kita akan membahas hukum Idul Fitri. Hukum Idul Adha. Jazakallahu khairan. Kemudian poin yang kedua adab salat hari raya. Nah, adab salat hari raya. Nah, nanti di sini ada adab menuju lapangan dan ada adab di lapangan. Kemudian poin yang ketiga, wanita haid bagaimana? Apakah dia tetap hadir ke lapangan atau tidak? Wanita haid. Kemudian poin yang selanjutnya syarat wanita berangkat ke lapangan. Apa syarat-syaratnya? Yang kita tahu apabila sebuah syarat tidak ditunaikan bisa menyebabkan ibadah seseorang itu rusak atau bisa batal. Maka poin yang keempat ini syarat wanita berangkat ke lapangan. Itu beberapa poin yang akan kita bahas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pengertian Id atau hari raya. Nah, apa pengertian Id? Ibn Manzur rahimahullah ta'ala di dalam Lisanul Arab kitab beliau. Nah, jadi kitab ini adalah kitab yang apabila mungkin seperti saya sekarang sedang menulis skripsi atau sedang mengajukan proposal, maka kitab beliau ini menjadi rujukan untuk pengertian-pengertian secara bahasa. Untuk pengertian-pengertian secara bahasa. Seperti misalnya zakat. Apa zakat secara bahasa? Apa sholat secara bahasa? Apa Id secara bahasa? Maka ini semuanya ada di dalam kitab Ibn Manzur rahimahullah ta'ala. Nama kitabnya adalah Lisanul Arab. Beliau mengatakan al-Id kullu yaumin fihi jam'un. Setiap hari yang ada di dalamnya perkumpulan. Ini secara bahasa, bukan secara istilahan atau secara syariat, tapi hanya secara bahasa. Beliau mengatakan setiap hari yang di dalamnya ada perkumpulan. Nah, ini dinamakan dengan Id atau hari raya. Dan kata Id ini diambil dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu yang artinya kembali. Ada ya'udu yang artinya kembali. Kemudian beliau mengatakan dan diambil juga dari kata adatun, kebiasaan. Yang mana kebiasaan Idul atau hari raya ini berulang setiap tahunnya. Ini berulang setiap tahunnya. Kemudian kenapa hari raya dinamakan dengan Id? Hari raya.
Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Nah, Id itu artinya adalah hari raya, hari kembali, hari kemenangan. Nah, kenapa dinamakan dengan hari raya, dinamakan dengan Id? Maka Imam An-Nawawi mengatakan li'audi surur fihi, karena kembalinya kebahagiaan dari hari tersebut. Nah, jadi seseorang yang mungkin tidak bahagia ketika Idul Fitri atau Idul Adha, itu kembali kebahagiaannya, kembali apa istilahnya, moodnya, nah, bahagia dia. Kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Idul Fitri atau Idul Adha, kita lihat semua orang itu bahagia. Yang awalnya tidak ada di masjid, hadir tatkala melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Hadir, mendengarkan khutbah, berpakaian baju baru, mengendarai kendaraan yang mewah, berbahagia. Maka dinamakan hari raya itu dengan kembalinya kebahagiaan di hari tersebut. Kemudian pengertian hari raya secara istilah atau syariat, pengertiannya adalah hari berkumpul untuk memperingati kegembiraan. Tadi hari raya secara istilahan adalah hari berkumpul untuk memperingati kegembiraan, dan dia adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang dikatakan di dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha, Mu'jam Lughatil Fuqaha. Kemudian apa hukum salat Idul Adha atau salat Idul Fitri? Nah, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan hari raya hukumnya wajib. Salat hari raya itu hukumnya wajib. Sabar, ini masih pendapat yang pertama. Nanti kita sampaikan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih pertengahan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya salat hari raya hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah muakkad, bukan fardu kifayah, tapi wajib. Siapa yang mengatakan demikian? Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Nah, mereka berpendapat bahwasannya salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha atau salat hari raya yang sering kita dengar, ini hukumnya wajib. Ini menurut pandangan mereka. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan salat hari raya hukumnya fardu kifayah. Pendapat yang kedua, fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apabila telah dilaksanakan ataupun ditegakkan oleh sekelompok orang, maka yang lainnya gugur hukumnya, tidak dikenai beban syariat lagi. Apa contohnya? Salat jenazah. Salat jenazah tidak wajib hukumnya, hanya fardu kifayah. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun ataupun sekelompok orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka semuanya itu berdosa. Akan tetapi apabila sholat jenazah dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian yang lainnya tidak bisa ikut sholat jenazah, maka di situ mereka tidak dikenai hukum melaksanakan atau kewajiban untuk sholat jenazah. Ini fardu kifayah. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan wa salatul Id fardun 'alal kifayah. Salat Id hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada sekelompok orang, anggap saja di masjid ini salat hari raya, kemudian dikoto namanya. Nah, kemudian dikoto, mereka tidak salat, maka mereka tidak berdosa. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, nah adapun pendapat kedua ini adalah pendapat Hanabila, mazhab Hanabila. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka mengatakan hukum salat hari raya adalah sunnah muakkadah. Hukum salat hari raya adalah sunnah muakkadah. Sunnah akan tetapi ditekankan. Sunnah akan tetapi ditekankan. Ini pendapat mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi apa mazhabnya? Syafi'iyah. Hasan, barakallahu fikum. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau bermadhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan
wa ajma'al muslimuna ala anna salatal Id masru'atun. Para ulama ataupun kaum muslimin seluruhnya mereka bersepakat bahwasannya salat hari raya itu disyariatkan. Ini disyariatkan. Wa ala annaha laysat fardhu 'ainin. Kemudian dan bahwa hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Wa nasu asy-Syafi'i wa jumhurul ashabi ala annaha sunnah. Kemudian beliau mengatakan, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ataupun Syafi'iyah dan mayoritas murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan di Indonesia mayoritas kaum muslimin mereka bermadhab Syafi'iyah. Mereka bermadhab Syafi'iyah dan mereka mengatakan bahwasanya salat hari raya itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini yang dikatakan di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah dari Thalhah bin Ubaidillah ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Datang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian beliau menanyakan tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, laki-laki tadi bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Salat 5 waktu di setiap hari dan malamnya. Salat 5 waktu. Tadi orang ini bertanya tentang Islam, maka dikabarkan oleh Nabi salat 5 waktu sehari semalam. Dan ini dilaksanakan di setiap hari. Maka laki-laki ini bertanya kembali. Faqal hal alayya ghairuha? Ya Nabi SAW, apakah ada yang lainnya bagiku? Maksudnya apakah ada yang wajib lagi salat ini bagiku? Apakah ada yang wajib salat lagi? Kata laki-laki ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, qal la illa an tatawwa. Beliau pun menjawab, tidak kecuali engkau melakukan yang sunnah. Maka di sini Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi solat yang wajib kecuali engkau ingin melaksanakan solat sunnah. Solat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apabila ada satu hadis yang benar-benar datang dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka ini adalah tingkat hadis yang tertinggi. Tidak ada lagi hadis yang tertinggi setelah ini. Ini peringkat hadis yang tertinggi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalau benar-benar datang dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, benar datang dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka kita jangan tolak hadisnya walaupun kita tidak mampu mengamalkannya. Kemudian dalil mereka pendapat yang ketiga ini, dalil yang kedua, Nabi SAW mengatakan fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, ini tatkala Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, untuk mendakwakan penduduk Yaman. Nah, maka nanti engkau akan datang kepada penduduk ataupun orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara. Maka tatkala wasiat Nabi SAW begitu panjangnya, maka Nabi SAW mengatakan, ajarkan kepada mereka. Nah, kalau sudah diterima syahadat, sudah diterima rukun Islam yang lainnya yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ajarkan kepada mereka. Setelah mereka bersyahadat, menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan Nabi SAW adalah utusan Allah, jadi mereka masuk Islam. Setelah itu ajarkan mereka, kata Nabi SAW, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan ajarkan mereka salat di setiap hari dan malamnya, sehari semalam. Nah, maka Nabi SAW mengatakan di sini yang diwajibkan kepada mereka hanya salat 5 waktu saja. Yang lainnya hukumnya sunnah. Maka pendapat kesimpulannya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya dari semua pemaparan yang telah kita sampaikan tadi, pendapat yang pertama, kedua, dan pendapat yang ketiga, maka pendapat yang lebih kuat, pendapat yang menyatakan bahwa sholat id hukumnya sunnah.
Salat Id hukumnya sunnah, tapi tidak boleh juga seorang hamba itu bermudah-mudahan tidak hadir salat Id. Ini tidak boleh juga. Nah, sunnah muakkadah artinya adalah sunnah yang ditekankan, kecuali memang ada uzur syar'i sehingga seorang hamba tidak bisa melaksanakan ibadah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah adab di hari raya. Adab di hari raya. Nah, tentunya adab di hari raya ini adalah adab dari rumah menuju ke lapangan. Nah, beda lagi kalau adab sudah di lapangan. Ini berbeda. Nah, maka adab yang kedua, poin yang kedua ini adalah adab dari rumah menuju ke lapangan. Nah, ini dilakukan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sama saja. Nah, adab yang pertama adalah mandi pada hari Id. Mandi. Nah, jangan bangun tidur langsung pakai jubah, pakai surban, pakai peci langsung ke masjid atau ke lapangan. Jangan. Tapi mandi. Dan mandi ini hukumnya sunnah. Mandi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Mandi hukumnya sunnah. Nah, dari Nafi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Abdullah ibn Umar. Nah, ini anak dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Kana yaghtasil yaumal fitri qabla ay yaghdwa ilal musalla. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Nah, ini Idul Fitri atau Idul Adha, mandi. Nah, ini termasuk sunnah. Kalau kita mandi dapat pahala. Kalau seandainya kita tidak mandi paginya menuju ke lapangan, kita tidak dapat pahala dan kita merugi. Kemudian Al-Faryabi rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya Said bin Al-Musayyib, beliau mengatakan sunnatul fitri salas. Sunnah ketika Idul Fitri itu ada 3. Nah, ini yang disampaikan. Yang pertama al-masyu ilal musalla. Yang pertama berjalan menuju lapangan, ini kalau tempatnya dekat. Kita tinggal di sini, anggap saja di Lubuk Ramu tidak ada masjid atau lapangan, kemudian kita jalan ke pantai ingin mendapatkan sunnah. Ini bukan sunnah. Ini tanatu namanya. Ini membuat diri kita susah dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun berjalan menuju ke lapangan atau ke masjid, kalau seandainya jaraknya dekat bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalau seandainya jauh dengan kendaraan, maka termasuk kesalahan. Ada orang-orang yang bangga, ada yang pakai sepeda ke Makkah untuk haji atau umroh, ada yang jalan kaki dengan mendorong gerobak. Sebagian mengatakan Masya Allah. Nah, ini bukan salah satu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, ini namanya tanatu'. Ini namanya adalah menjadikan diri kita berat, memberatkan diri. Ini tidak boleh. Nah, maka termasuk sunnah kalau seseorang tidak mampu melaksanakan berjalan ke musola atau ke lapangan, maka dianjurkan ataupun yang lebih afdol naik kendaraan. Dan sampai nanti jalan ke pantai, kita sampai di pantai orang sudah selesai sholat. Maka ini jangan sampai terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wal akal qabla khuruj. Kemudian makan sebelum keluar. Ini khusus untuk Idul Fitri. Makan sebelum keluar. Adapun Idul Adha dianjurkan berpuasa sebelum dianjurkan berpuasa tatkala pergi untuk melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan puasa. Nah, di sini puasa dalam artian bukan puasa seperti yang kita ketahui, puasa dari terbit matahari, terbit fajar kemudian sampai tenggelam matahari, bukan. Tapi berpuasa di sini kadarnya adalah dari sebelum berangkat sampai setelah menyembelih hewan ternak. Baru setelah itu dia berbuka, dalam artian dia makan sesembelihannya. Nah, bukan berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam fajar. Tidak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini disunahkan yang berpuasa sampai penyembelihan hewan ternak ini khusus untuk orang yang berkurban. Nah, ini tentunya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Terjadi silang pendapat. Nah, apakah semuanya itu disunahkan berpuasa?
atau hanya khusus untuk orang yang berkurban? Wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah taala dan didukung oleh para ulama dan ustaz-ustaz kita yang lainnya, bahwasannya berpuasa di sini khusus untuk orang yang berkurban. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan tidak makan. Nah, kemudian setelah Nabi SAW menyembelih hewan ternaknya, baru Nabi SAW makan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menahan makan ataupun minum berpuasa ini khusus untuk orang yang berkurban saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah, tidak makruh dan tidak wajib. Hukumnya sunnah. Orang yang berkurban, anggap saja tadi malam tidak makan. Sekarang dia tidak makan, sampai besok rasanya lapar. Apa yang harus dilakukan? Apakah nahan lapar atau makan? Makan saja. Karena hukumnya sunnah. Makan, jangan sampai sakit perut. Ataupun nanti hewan kurbannya disembelih jam 12 atau besok harinya. Karena hewan kurban ini masih boleh disembelih pada tanggal 11, 12, dan 13. Masih boleh disembelih. Atau penyembelihan pada waktu malam, boleh menyembelih hewan kurban pada waktu malam, sebagaimana boleh menyembelih hewan kurban pada waktu siang. Tapi yang lebih afdal penyembelihan adalah di waktu duha. Maka termasuk sunnah, sholat Idul Adha itu disegerakan. Kalau bisa jam 7 sudah sholat, langsung khutbah selesai. Jangan lama-lama, dikarenakan khusus untuk Idul Adha, setelah sholat ataupun setelah khutbah ini kita masih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kemudian sunnah yang ketiga ada wal igtisal, yaitu mandi sebagaimana yang telah disampaikan. Jadi Al-Faryabi mengatakan bahwasanya Said Al-Musayyib mengatakan bahwasanya sunnah ketika Idul Fitri itu ataupun sunnah Idul Adha itu adalah yang pertama berjalan ke lapangan atau ke masjid, sunahkan berjalan. Tapi kalau sekitar sini tetangga, maka disunahkan hadir ke masjid dalam jalan kaki, dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian kalau Idul Fitri disunahkan makan sebelum berangkat ke lapangan. Adapun Idul Adha disunahkan berpuasa sebentar, menahan dahaga dan makan. Kemudian mandi, ini termasuk sunnah. Nah, dan di sini para ulama mengatakan dibolehkan mandi hari raya sebelum subuh atau setelah subuh, boleh. Mungkin sebagian di antara kita ada yang junub. Ada yang junub. Nah, junub insyaallah paham semuanya. Paham, junub ini adalah suami istri melakukan aktivitas mereka. Nah, sehingga tidak sah salat subuh kecuali harus mandi besar. Harus mandi besar. Tidak boleh kita langsung wudhu kemudian datang ke masjid, sholat kita tidak sah. Karena wudhu tidak mengangkat hadas besar seperti junub itu. Tidak bisa kita langsung wudhu kemudian hadir ke masjid, tidak sah sholatnya. Karena wudhu tidak mengangkat hadas besar. Kemudian di sini mereka mengatakan boleh mandi sebelum atau setelah sholat subuh. Nah, mungkin kita yang junub kemudian mandi sebelum subuh. Nah, maka mandi ini sudah cukup untuk mandi melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun yang tidak mampu mandi sebelum subuh karena dingin, boleh mandi setelah subuh, yaitu sebelum sholat Idul Adha. Jangan mandi setelah sholat Idul Adha. Ini tidak sunnah. Ini tidak sunnah, tapi sunnahnya sebelum Idul Adha. Kemudian poin yang kedua adalah berhias dan memakai wangi-wangian. Ini khusus laki-laki. Berhias dan memakai wangi-wangian. Nah, bukan untuk perempuan. Nanti kita sampaikan hukumnya untuk perempuan. Nah, adab yang kedua adalah ini masih di rumah, berhias dan memakai wangi-wangian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa pada suatu saat di hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin." Ini adalah hari raya. Nah, ini hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat beliau mengatakan, sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Ja'alallahu lil muslimin, yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Faman jaa ilal jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa yang hendak hadir untuk salat Jumat maka mandilah. Ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan mandi salat Jumat ini hukumnya wajib. Atau ada yang juga yang mengatakan sebagian di sana bahwasanya hukumnya sunnah.
Kemudian falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Wa in kana 'indahu tibun, kalau dia punya parfum. Yang laki-laki kalau punya parfum, falyamassa minhu wa 'alaikum bisiwak, maka hendaklah dia pakai parfum tadi, kemudian dia gosok giginya. Nah, boleh dengan siwak, kayu ara, atau sebagian ada juga mengatakan bahwasanya ara itu adalah akarnya. Allah Ta'ala alam. Nah, kemudian kita tahu kayu siwak, kemudian kita disunahkan untuk memakai parfum. Nah, siwak ini tidak mesti, berarti kalau yang disampaikan oleh Ustadz siwak ini adalah kayu, berarti kita tidak perlu gosok gigi pakai gundar gigi. Nah, ini tidak. Maka siwak ini ada yang mengatakan memang alatnya itu siwak, ada yang mengatakan perbuatannya itu juga termasuk siwak. Kita yang gosok gigi ini juga termasuk dengan bersiwak. Nah, maka yang hendak melaksanakan sholat wangi-wangian ini khusus laki-laki. Kemudian yang gosok gigi ini untuk laki-laki dan perempuan, pakai pakaian yang paling bagus untuk laki-laki. Adapun perempuan jangan pakai pakaian yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Jangan pakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki. Ini adab yang kedua, berhias dan memakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus. Nah, yang laki-laki pakai pakaian yang paling bagus. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki jubah. Yalbisuha fil 'idain wa yaumil jumu'ah. Yang Nabi pakai untuk melaksanakan 2 salat hari raya dan satunya lagi untuk salat Jumat. Nah, jadi untuk kaum muslimin ini ada 3 hari raya. Yang pertama Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, kemudian hari raya setiap pekannya yaitu hari Jumat. Memakai pakaian yang paling bagus. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha dengan daging kurban. Nah, kita tidak boleh, ini termasuk disunahkan bukan wajib. Bahwasannya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, jangan kita makan, ini untuk yang berkurban, kecuali makan daging yang sudah disembeli, yaitu hewan kurban. Ini termasuk sunnah. Kalau tidak mampu maka makan apa yang ada. Seperti yang disampaikan tadi, kalau seandainya hewan kurban itu disembeli di waktunya yang sangat panjang, esoknya atau 2 hari lagi, maka diperbolehkan dia makan. Kemudian yang kelima, bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di lapangan. Bertakbir dari rumah berarti hendak keluar rumah sampai ke lapangan dia bertakbir. Ini termasuk sunnah. Bertakbir di jalan menuju ke lapangan dengan mengangkat suara. Yang laki-laki disunahkan mengangkat suara. Adapun perempuan sunnahnya adalah dilirihkan saja. Tidak usah seperti laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah. Maka cukup bertakbir dengan lirih saja. Dengan lirih, kecuali di situ memang di jalan hanya keluarga kita saja, bukan orang yang ghairu mahram. Nah, orang yang tidak halal yang bisa bersentuhan dengan kita. Dikarenakan apa? Takutnya nanti dengan suara kita mengangkat terlalu tinggi untuk perempuan, mereka terpancing syahwatnya. Maka dalam keadaan lirih saja. Adapun yang laki-laki angkat suaranya. Nah, dalil bertakbir ketika menuju lapangan tentunya kita harus pakai dalil. Tidak boleh dalam beragama, oh itu kata Ustaz, sedangkan kita tidak tahu dalilnya. Oh ini kata Buya, kemudian kita tidak tahu dalilnya. Maka kita dalam beragama harus dengan dalil. Kalau kita dapat amalan, kita tanya mana dalilnya. Kalau untuk kehidupan dunia saja, kalau kita ingin masuk berobat ke salah satu rumah sakit, kita tanya di mana pendidikannya, di bidang apa dia. Tidak mungkin kita asal masuk, ternyata itu dokter gigi, sedangkan kita sakit pinggang. Kita harus tanya, kita cari dokter yang paling ampuh, yang paling bagus di bidangnya, yang paling profesional. Demikian juga dengan agama kita, tidak boleh kita asal comot sana sini saja. Kita tidak boleh asal mengiyakan saja, tapi kita harus dengan dalil. Dalil yang pertama yang sahih dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Al-Faryabi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasannya beliau Ibnu Umar mengeraskan bacaan takbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha.
ketika menuju lapangan sampai imam datang. Nah ini sunnahnya. Ketika keluar, kalau jalan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adapun lafaz takbirnya boleh Allahu Akbarnya 2 atau 3. Saya contohkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang 3. Kalau yang 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian langsung disambut, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan ilham. Bungi Pak Temurullah, kawan nembo. Jangan ilham, tapi hilham. Apa tadi? Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bukan ilham. Sebagian mungkin suaranya bagus pegang mikrofon di lapangan, duduk di sop pertama dengan mikrofon tercintanya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan. Ini ilham orang pantai. Bukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat yang kedua bertakbir ke lapangan. Riwayat dari Muhammad bin Ibrahim yang diriwayatkan oleh Al-Faryabi di dalam Ahkamul Iddin. Ini bagus kitab beliau. Kitab Al-Faryabi yang berbicara tentang hukum hari raya. Bagus kitabnya. Dan kitabnya berbahasa Arab. Wallahu ta'ala alam kalau ada terjemahannya. Bahwasanya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berangkat sholat Id dan beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Nah ini. Kemudian kita keluar dari rumah, maka kita mulai bertakbir, yang berjalan takbir dalam keadaan berjalan, yang dengan kendaraan bertakbir di atas kendaraannya bertakbir. Kita semarakkan hari raya kita, Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian adab yang keenam adalah berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Ini kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, anggap saja masjid kita ini punya 2 jalur. Nah di sini bisa satu dekat SD, kemudian satunya lagi bisa di depan sini, anggap tembus ke masjid. Nah maka disunahkan seseorang pergi lewat dekat SD, kemudian pulangnya lewat depan. Nah ini termasuk sunnah, berbeda jalannya. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan maksa lewat pagar, lompat, lewat. Jangan. Kalau memungkinkan saja. Nah ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Idza kana yaumu 'idin khalafat tariq." Bahwasanya Nabi SAW ketika Idul Fitri atau Idul Adha, beliau berjalan itu menyelisihi jalannya. Apa maksudnya? Berangkat jalannya beda, pulang jalannya beda. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian adab yang ketujuh, menuju lapangan sambil berjalan dengan penuh ketenangan dan ketundukan. Ini tadi kalau mampu ditempuh dengan berjalan kaki. Menuju lapangan sambil berjalan dengan penuh ketenangan dan ketundukan. Nah, kita tetap berbahagia karena kita sampai kepada puncak tahunan, yaitu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita boleh bangga, tapi jangan sombong. Jalan sambil matain dado, bangga, jangan. Tapi kita berjalan dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan tunduk. Tunduk maksudnya bukan nunduk sehingga nanti ditabrak, tidak. Tapi tunduk dalam artian adalah kita tidak sombong. Kita tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah. Nah, mana dalilnya Ustaz? Kalau kita berjalan harus tenang dan tunduk. Ada dalilnya. Dalilnya dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'id masyan wa yarji'u masyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki, dan beliau pulangnya juga dengan berjalan kaki. Ini kalau dekat, kalau jauh boleh dengan kendaraan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, dianjurkan bagi makmum untuk datang lebih awal. Bagi makmum dianjurkan untuk datang lebih awal.
datang lebih awal. Mungkin sholat ditegakkan setengah 8 jam 7.30, kita dianjurkan hadir jam 7 pas, atau sebelum jam 7 kita sudah dianjurkan untuk hadir ke lapangan. Adapun untuk khotib, adapun untuk orang yang berceramah, maka ini dianjurkan untuk datang agak lambat, bukan telat, tapi agak lambat. Azan, azan dulu, kemudian insyaallah kita sambung setelah azan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun salat Isya kita agak diakhirkan, dan ini termasuk sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat sunnah diakhirkan, dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat itu menunggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan mengangguk-ngangguk. Para sahabat ketika menunggu waktu maghrib sampai waktu isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum menegakkan salat isya. Nah, kemudian para sahabat menunggu dalam waktu yang sangat lama sampai para sahabat mengangguk-ngangguk kepalanya. Tak mengantuk. Maka apa kata para sahabat? As-shalah ya Rasulullah, as-shalah. Ya Rasulullah, kapan kita salat? Salat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati", kalau bukanlah ini tidak memberatkan umatku, maka salat Isya akan
wajibkan pada agak sedikit waktu malam. Nah, ini termasuk sunnah. Apalagi kalau seandainya ada majelis ilmu seperti ini, maka termasuk sunnah agak diakhirkan. Dan adapun sholat sunnah, menuntut ilmu ini lebih afdal daripada sholat sunnah. Tatkala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bermalam di rumah Imam Ahmad. Kemudian keluarga Imam Ahmad memata-matai. Apa istilahnya? Mengawasi. Nah, keluarga Imam Ahmad mengawasi apa yang akan dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di rumah ini. Maka tatkala malam hari, Imam Syafi'i mencari satu faedah hadis. Ya Aba Nughair ma fa'ala Umair, ya Umair ma fa'ala Nuwair, atau kama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak bernama Umair, dan itu apa yang dikerjakan oleh burungnya yang bernama Nughair, atau salah satunya, Allah taala alam, lupa. Maka Imam Syafi'i tidak tidur semalaman. Kemudian Imam Syafi'i dilihat oleh para keluarga Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak sholat malam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika waktu subuh beliau langsung sholat. Nah, Imam Syafi'i ketika waktu subuh langsung sholat. Maka keluarga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, oh jadi seperti ini guru engkau Imam Ahmad. Nah, seperti ini ternyata, tidak sholat malam, sholatnya subuh tidak wudhu. Nah, ini prasangka keluarga Imam Ahmad. Maka dipanggil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ditanyakan, ya Imam, kenapa engkau tidak sholat malam? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku itu bingung. Aku mendapatkan satu hadis apa yang dikerjakan oleh Umair dan kemudian oleh burungnya Nughair, nah, atau salah satunya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mencari faedah hadis ini, apa manfaatnya. Nabi SAW mengatakan itu, apa manfaatnya? Nah, maka dari hadis tersebut keluarlah 100 atau 1000 faedah dari hadis yang pendek ini yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu ini hukumnya lebih afdal daripada sholat sunnah. Kemudian kenapa Imam Syafi'i langsung sholat? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dikarenakan wuduku ketika sholat isya itu masih ada dan tidak batal. Nah, ini sekilas tentang kenapa sholat isya itu boleh sedikit diakhirkan, dan ini insya Allah tidak sesat. Nah, ini tidak sesat, ini tidak bid'ah, ini juga tidak syirik juga. Nah, dikarenakan Nabi SAW dahulu mengakhirkan sholat isya, yang mana sholat isya adalah hukumnya wajib, tetapi Nabi SAW sedikit mengakhirkan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan poin yang kedua ini, yaitu adab menuju ke lapangan. Nah, dianjurkan tadi bagi makmum hadir lebih awal. Adapun khatib ataupun imam ini dianjurkan untuk datang agak di akhir-akhir. Anggap saja 5 menit sholat akan didirikan, kemudian dia datang, maka ini termasuk yang lebih afdal. Dikarenakan apa? Imam itu ditunggu bukan menunggu. Imam itu ditunggu bukan menunggu. Siapa yang menunggu? Makmum, bukan imam. Kemudian kita pindah ke poin yang kedua. Poin yang kedua, wanita haid tetap berangkat ke lapangan atau di rumah saja? Wanita haid tetap berangkat ke lapangan atau di rumah saja? Maka wanita haid tetap menuju ke lapangan. Nah, akan tetapi kalau bisa panitia sholat itu khususkan tempat orang yang sedang haid. Nah, ataupun ya dikatakan oleh Nabi SAW al-huyyad, orang wanita-wanita yang haid itu dikhususkan tempatnya agak jauh dari tempat orang sholat. Nah, ini termasuk sunnah. Nah, hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan,
amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha. Nabi SAW dahulu memerintahkan kami perempuan untuk keluar melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Al-awatik wal huyyad, gadis yang baru beranjak baligh. Gadis yang baru beranjak baligh, mungkin ini remaja. Gadis yang baru beranjak baligh, mereka diperintahkan untuk keluar dari rumahnya, diperintahkan oleh Nabi. Dan al-huyyab, orang-orang yang sedang haid, diperintahkan untuk keluar dari rumahnya, untuk hadir ke lapangan. Wa zawatil khudur, dan gadis-gadis pingitan. Gadis-gadis pingitan ini adalah gadis-gadis yang lebih sedikit dewasa daripada wanita-wanita yang beranjak remaja tadi. Jadi remaja agak sedikit dewasa. Adapun dahulu wanita-wanita Arab, mereka tidak keluar rumah kecuali memang ada keperluan. Makanya benar bagi perempuan-perempuan Arab itu adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ini dahulu di zaman orang-orang Arab dahulu, bahwasanya mereka tidak keluar kecuali hanya untuk keperluan saja. Maka ini termasuk sunnah hadir. Adapun yang di masjid, kalau seandainya diisi saf pertama, boleh duduk agak di belakang. Penuh safnya Ustaz di masjid, boleh duduk di belakang. Tetap tujuannya agar bergembira, kemudian mendengarkan wasiat-wasiat dari para khutbah, dari para khatib, apa wasiat yang mereka sampaikan, dan itu akan menambah amal dan ilmu pengetahuan mereka. Kemudian disyariatkan bagi wanita untuk berangkat menuju ke lapangan ketika hari raya dengan memperhatikan adab-adab. Perempuan yang hendak berangkat ke lapangan ini ada adabnya, dan tadi ada sebagian untuk laki-laki dan ada sebagian untuk perempuan. Adapun yang ini berangkat adabnya menuju lapangan khusus untuk perempuan. Apa yang pertama? Memakai jilbab yang sempurna. Memakai jilbab yang sempurna, jangan pakai jilbab bunuh diri, jangan. Sampai lapangan mati nanti. Tapi pakai jilbab yang sempurna, yang benar-benar menutupi badan. Yang benar-benar menutupi badan. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Ibu Bukhari dan Muslim, ini derajatnya hadis yang paling tinggi, peringkat pertama dalam ilmu hadis. Tatkala Nabi SAW memerintahkan perempuan tadi yang baru baligh, kemudian wanita yang haid, mereka yang sudah dewasa, untuk hadir di lapangan. Kemudian ada seorang perempuan bertanya, qalat imra'atun, ada salah seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ihdana laysa biha jilbabun. Ya Rasulullah, ada salah seorang di antara kami tidak punya jilbab. Ada salah seorang di antara kami tidak punya jilbab. Maka Nabi SAW mengatakan, qalitul bisaha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya yang perempuan meminjami dia jilbab yang sempurna, jilbab yang benar menutupi tubuh, bukan jilbab gaya-gayaan. Ini adab yang pertama. Adab yang pertama. Ini tentang wanita haid. Kemudian yang selanjutnya, wanita tidak memakai minyak wangi dan pakaian yang mengundang perhatian. Jangan pakai parfum di luar rumah. Ini untuk ibu-ibu. Yang laki-laki yang tahu di sini sampaikan kepada putrinya dan istri-istrinya. Kalau punya istri-istrinya, sampaikan, jangan pakai parfum di luar rumah. Harumnya istri dinikmati oleh suami dan keluarganya saja. Khalas, sudah itu saja. Jangan sampai dinikmati oleh orang yang lain. Ustaz, kalau sedikit bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Mungkin biasanya setengah botol, kami kurangi lah Ustaz, jadi 1/4 saja. Bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Ada usaha Ustaz, 1/4, 1 oleh saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa dalilnya Ustaz? Sok Ustaz sok hebat lu Ustaz. Mana dalilnya? Kita bawakan dalilnya dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahil masajid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk hadir ke masjid.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, nah wanita yang ingin ke masjid ini, adapun masalah sholat, laki-laki ini wajib ke masjid, wajib sholat berjamaah. Sampai pun Nabi SAW setelah sholat subuh Nabi bertanya, mana si fulan? Mana si fulan, si fulan, si fulan, di absen satu-satu jamaahnya, bayangkan. Kemudian Nabi SAW, para sahabat menjawab, tidak ada hadir ya Rasulullah, tidak ada orang-orang ini sholat subuh, sholat isya tidak ada juga. Maka Nabi SAW mengatakan, inna athqala salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik, salat yang paling berat bagi mereka adalah salat subuh dan salat isya berjamaah. Ini khusus untuk laki-laki. Berarti kalau kita lihat orang yang laki-laki tidak ke masjid salat isya dan salat subuh, maka ini termasuk ke dalam hadis Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada laki-laki kaum muslimin. Adapun perempuan ini lebih afdol di rumahnya. Tapi kalau ingin ke masjid, yang bapak-bapak jangan dilarang, kecuali memang ada keperluan dengan istri, maka boleh dilarang. Di rumah saja, abang ada perlu. Tapi kalau seandainya tidak ada perlu, daripada santai-santai nonton sinetron, nonton FTV, nonton Indosiar, maka boleh datang ke masjid, jangan dilarang. Nah, jangan dilarang perempuan, kata Nabi SAW, wala yakhrujna tafalan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu tafilat? Para ulama mengatakan tidak memakai minyak wangi, tidak memakai minyak wangi atau parfum, dan tidak menampakkan aurat. Nah, sebagian kaum ibu-ibu pergi sholat apa? Mukenanya dipasang setelah sampai di lapangan. Ini terjadi. Mukena dipakai di lapangan saja. Adapun dari rumah menuju lapangan, santai, bangga dengan rambutnya yang panjang, mungkin dicat segala macamnya, bangga. Nah, maka ini tidak boleh, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, apabila salah seorang perempuan ini pakai parfum, kemudian dicium bau parfum dari perempuan ini oleh sekelompok laki-laki, maka seakan-akan dia adalah seorang penzina. Bayangkan, seorang penzina. Mungkin sebagian di antara kita baru tahu. Memang inilah agama Islam. Memang wanita itu, mutiara itu sejak kapan ada di permukaan laut? Mutiara, bayangkan mutiara. Sejak kapan mutiara ada di permukaan laut? Tidak ada mutiara di permukaan laut, kecuali memang sudah dicari. Ada di permukaan laut, bahkan ada di daratan. Tapi tempat asal mutiara itu adalah di dasar lautan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan itu dijaga. Perempuan itu dijaga. Kemudian yang kedua, adabnya adalah tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Jangan, hati-hati. Nah, sebagian di antara kita di sebagian tempat setelah sholat itu bikin antrian panjang, salam cowok, cewek, salam. Salam, tidak boleh. Kata Nabi SAW, lebih baik seseorang itu ditusuk kepalanya dengan besi daripada bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, bukan mahram ini adalah, kalau kita dengar dulu, yang bukan muhrim, tapi ini salah. Muhrim itu adalah orang yang pakai baju ihram. Kalau mahram adalah orang yang tidak boleh kita sentuh, haram hukumnya. Nah, sebagian di antara kita salam, ke iparnya salam. Sedangkan Nabi SAW mengatakan ipar itu adalah maut, kematian. Tidak boleh kita salam ke ipar. Kakak ipar, tidak boleh kita lihat rambutnya yang laki-laki, tidak boleh. Dan tidak boleh juga memperlihatkan rambutnya dan aurat yang lainnya. Ini masalah ipar. Kemudian yang poin yang keempat adalah sunnah-sunnah ketika di lapangan. Nah, insya Allah ini yang terakhir, sunnah-sunnah di lapangan. Yang pertama, mengeraskan bacaan takbir. Ingat, mengeraskan bacaan takbir, dan takbir sendiri-sendiri, tidak berkelompok-kelompok. Satu memimpin Allahu Akbar sampai akhir walillahil hamd. Kemudian yang lain mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Bertakbirlah dalam suara yang diangkat, dalam suara yang tinggi, akan tetapi jangan dipimpin, jangan beramai-ramai satu kelompok, jangan. Tapi boleh suara itu menyerupai satu suara, tapi dalam artian suaranya itu tetap bertakbirnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah-jamaah.
Nah, bukan maksudnya dipimpin kemudian yang lain mengikuti, tidak. Tapi boleh satu suara, tapi takbirnya sendiri-sendirian. Ini diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada azan dan iqamat untuk sholat hari raya, tidak ada. Nah, di sebagian tempat saya pribadi pernah hadir. Nah, Kori tahu insyaallah. Kori tahu. Kita sholat ada iqamat, sholat hari raya. Masih ingat antum? Masih ingat. Ada iqamatnya ya kan? Ada iqamatnya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan sholat wajib. Ini sholat wajib baru ada iqamat dan azan. Tapi hukum sholat Idul Adha tadi sudah kita sampaikan, atau hari raya, hukumnya adalah sunnah. Dan ini tidak ada azan dan iqamat. Tidak ada azan dan iqamat. Mana dalilnya Ustaz? Kita datangkan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Aidaini ghairi marrah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dalam salat dua hari raya. Bi ghairi azan wala iqamah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tanpa ada azan dan iqamah, maka tidak ada azan dan iqamah. Kemudian apabila sholat di lapangan, tidak ada sholat qobliyah dan sholat sunnah, tidak ada tuntunannya. Yang kita tahu, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan dan amalan itu tidak ada contohnya bagi kami, kata Nabi SAW, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya tidak diterima. Coba kita buka pola pikiran kita, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya dalam beribadah kita boleh beribadah seperti apapun yang kita inginkan, maka satu pertanyaannya, apa tugas Nabi SAW diutus? Bisa difahami? Kalau kita boleh sholat seperti ini, ada sholat 40, ada puasa khusus untuk ini, ada mandi, potong belimau, segala macamnya. Dan ini sebagian di antara kaum muslimin mengatakan mandi ini adalah mandi, kalau tidak mandi ini tidak afdol. Nah, kalau seandainya dalam beribadah, kalau seandainya kita boleh beribadah seperti apapun yang kita inginkan, maka satu pertanyaannya, coba tanamkan dalam pikiran kita, apa tujuan Nabi SAW diutus? Tentunya Nabi diutus untuk diikuti. Maka dalam beribadah jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kalau untuk dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Nabi tidak ikut campur masalah dunia. Tapi kalau masalah agama, jangan ditambah dan jangan dikurang. Nah, Nabi mengatakan tidak ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Tidak ada. Nah, ini khusus untuk di lapangan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu salat Idul Fitri. Fa shalla raka'ataini lam yusalla qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Apa salat ini? Ini adalah salat hari raya, dan Nabi tidak salat sebelumnya dan tidak salat juga setelahnya. Maka di lapangan langsung duduk, kecuali kita memang pengen salat duha, boleh kita salat di situ. Boleh kita salat duha di lapangan, boleh, karena seluruh lapangan ini ataupun muka bumi ini, kecuali memang tempat-tempat di situ ada kandang kandang onta atau tempat-tempat yang haram untuk salat, maka kita tidak boleh salat. Tapi kalau di lapangan kita ingin sholat duha boleh. Tapi kalau sholat tahiyatul musalla, sholat tahiyatul lapangan ini tidak ada. Yang ada hanya tahiyatul masjid. Yang ada hanya tahiyatul masjid. Nah, maka tidak ada syariatnya sholat sebelum ataupun sholat setelahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak ada ritual-ritual khusus sebelum melaksanakan sholat ataupun ketika khutbah. Ini tidak ada ritualnya. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Ada seseorang yang berdiri kemudian menggunakan sorban, kemudian dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada. Tidak ada amalan-amalan khusus sebagai sorban kemudian pakai tongkat. Ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di lapangan, datang imam laksanakan sholat. Simpel, lihat.
Kalau kita berpatokan kepada sunnah Nabi SAW, selesai, simple. Ini tidak kita sudah panas, hari sudah jam setengah 10, sholat masih belum juga. Ini ada ritual-ritual tertentu, ada minum untuk khotib, untuk imam tertentu datang, perempuan yang maju ke depannya segala macam. Ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Tidak ada ritual-ritual khusus sebelum melaksanakan sholat. Adapun pengumuman itu diperbolehkan. Nah, itu bukan ibadah. Pengumuman, ada yang berkurban seperti ini, ada yang berinfak seperti ini, ada yang zakatnya seperti ini, maka ini boleh diumumkan. Adapun ritual khusus yang di situ mengandung ibadah, maka ini tidak ada contoh dari Nabi SAW, dan ini harus disampaikan agar kaum muslimin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian bagi yang sholat di masjid, nah maka kalau sholat di masjid, kita sholat nanti di musyafiyah. Yang khotibnya insyaallah Bang Arif, hafizallahu taala, Ustaz Arif. Beliau hafiz 30 juz, masyaallah. Kakak tingkat anak di Jember, di STDI. Nah, beliau nanti yang jadi khotib. Nah, maka kalau kita datang ke masjid jangan langsung duduk. Ini sunnahnya. Jangan langsung duduk. Kita datang ke masjid langsung duduk, tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Kalau seseorang masuk masjid jangan langsung sholat kecuali dia sudah sholat 2 rakaat, yaitu yang dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini baru ada sholatnya. Tapi kalau untuk di lapangan tidak ada sholatnya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Agak lama, mohon maaf. Kemudian kalau ada yang salah, itu murni dari diri pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terlepas dari segala kesalahan. Ada kira-kira pertanyaan? Pertanyaan, ibu-ibu belakang. Salah parfum Ustaz, belum selesai. Kalau ada. Kira-kira alhamdulillah paham sagalo. Nah, semoga yang disampaikan pada malam hari ini yang singkat ini bermanfaat bagi dunia kita dan di akhirat kita. Yang sudah tahu ilmunya diamalkan. Jangan sampai ilmu yang sudah kita ketahui akan menghujat kita. Nah, nanti ilmu yang akan mendebat kita, jangan sampai. Tapi jadikanlah ilmu itu sebagai hujjatun laka. Ilmu itu sebagai pembelamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.